Isu-isu dan masalah global dalam kaitannya dengan kepentingan nasional. A. Penduduk dan keluarga berencana. Persoalan-persoalan ketidakseimbangan antara pertumbuhan dan jumlah penduduk dengan ketersediaan bahan pangan, lapangan kerja, serta perumahan atau pemukiman yang merupakan masalah kesejahteraan bukan hanya masalah yang menimpa bangsa Indonesia, melainkan dialami oleh seluruh bangsa di dunia ini. Oleh karena itu, masalah ini dapat dinyatakan sebagai masalah global. Salah satu upaya mengatasi masalah penduduk yaitu dengan melakukan program keluarga berencana dengan mengatur jumlah anggota keluarga demi kesejahteraan masing-masing keluarga. Upaya ini tidak hanya dilakukan oleh bangsa-bangsa di dunia ini, pelaksanaan keluarga berencana tidak lancar seperti yang direncanakan dan diharapkan, melainkan masih menghadapi masalah. Oleh karena itu, program ini selain merupakan upaya pemecahan masalah, pada pelaksanaannya juga masih merupakan masalah global. PBB sebagai organisasi dan lembaga dunia sangat memperhatikan masalah tersebut. B. Pembangunan. Pembangunan yang oleh Barthelmess dinyatakan sebagai proses yang berupaya memperbaiki kondisi hidup masyarakat, baik kondisi material maupun non-material, termasuk kebutuhan-kebutuhan fisikal, telah sedang akan dilakukan oleh semua bangsa di dunia ini. Namun demikian, karena pada pelaksanaannya melibatkan segala sumber daya baik alam maupun manusia, termasuk kemampuan ipteknya, masih banyak menghadapi masalah. Oleh karena itu, pembangunan sebagai upaya pemecahan masalah kesejahteraan masyarakat pada sisi lain menjadi masalah. C. Hak asasi manusia. Diskriminasi rasial, etnis, agama, dan lain-lainnya merupakan pelanggaran terhadap HAM. Hal tersebut dialami oleh kelompok masyarakat atau perorangan tertentu di negara masing-masing. Masalah ini terjadi di seluruh dunia. Oleh karena itu, masalah HAM ini tidak hanya merupakan masalah lokal dan regional di tempat-tempat serta kawasan tertentu, melainkan juga merupakan masalah global. Pelanggaran terhadap HAM, baik yang dialami oleh perorangan maupun kelompok, terjadi di mana-mana di dunia ini. D. Migrasi. Perpindahan penduduk baik itu dalam bentuk imigrasi atau keluar dari negara sendiri maupun dalam bentuk pengungsian atau di negara sendiri atau ke negara orang lain secara berkelompok terjadi di mana-mana di dunia ini. Faktor penyebabnya bermacam-macam, mulai dari faktor ekonomi, bencana alam, wabah, politik, serta sampai pada keamanan ataupun perang. E. Lingkungan dan sumber daya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. Bab 1 Pasal 1 yang merumuskan pengertian lingkungan hidup sebagai berikut, yaitu lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan kesejahteraan manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Secara gamblang dapat dinyatakan bahwa lingkungan hidup itu tidak lain yaitu segala sesuatu yang akan di sekelilingi manusia yang berpengaruh terhadap kelangsungan dan kesejahteraan manusia atau makhluk hidup lainnya. Selanjutnya, berkenaan dengan sumber daya, khususnya sumber daya alam, G.T. Miller mengemukakan bahwa pengertian suatu sumber daya atau sumber daya alam adalah suatu bentuk materi atau energi yang diperoleh dari lingkungan fisikal yang dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dengan demikian, antara sumber daya dengan lingkungan itu tidak dikatakan sebagai lingkungan. Sementara itu, jika kondisi tersebut memenuhi kebutuhan manusia, dapat dinyatakan sebagai sumber daya. Topik selanjutnya yaitu masalah-masalah global dalam kaitannya dengan kepentingan nasional. Negara-negara yang dikategorikan ke dalam negara yang telah berkembang ataupun negara yang terbelakang adalah dalam negara yang mempunyai kemampuan sumber daya manusianya masih sangat rendah dalam menguasai dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi
untuk menggali sumber daya alam serta lingkungan bagi kemakmurannya. Negara-negara yang tergolong negara yang sedang berkembang, yaitu kemampuan dan penguasaan ipteknya lebih maju bila dibandingkan dengan kelompok negara dan bangsa yang kedua ini telah dapat memanfaatkan iptek dalam mengolah sumber daya alam dan lingkungan meskipun masih berbobot tradisional. Negara-negara yang dikategorikan ke dalam negara maju yaitu mereka yang telah menguasai dan memanfaatkan iptek canggih dalam kehidupannya. Negara-negara ini dapat dikatakan identik dengan negara industri. Perbedaan dan pembedaan kategori antara kelompok negara yang terbelakang dengan negara yang sedang berkembang serta dengan negara maju terutama terletak pada kualitas sumber daya manusianya. Dari kualitas sumber daya manusia yang kemampuannya menguasai dan menetapkan ilmu, pengetahuan dan teknologi tercermin kondisi sosial ataupun kesehatan dan demografi, budaya ataupun kebodohan, ekonomi yang miskin dan yang kaya, dan kemampuan memanfaatkan sumber daya alam serta lingkungannya. Dalam hubungan dengan pertumbuhan penduduk dengan segala kebutuhan dan aspirasinya termasuk interaksi sosial serta pemanfaatan sumber daya lingkungannya baik melalui pikiran masyarakat maupun melalui perundang-undangan, terdapat nilai norma, peraturan serta hukum yang menjadi untuk menjaga keseimbangan. Manusia selaku individu, keluarga, masyarakat, dan bangsa selalu memiliki keterbatasan, meskipun termasuk ke dalam kelompok serba ada atau kaya. Oleh karena itu, kerjasama yang saling ketergantungan menjadi tuntutan yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat, terutama dalam kehidupan global. Namun demikian, jati diri dan kemandirian menjadi landasan yang harus melekat pada tiap diri manusia, baik sebagai individu, keluarga, dan masyarakat maupun sebagai bangsa serta warga dunia. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.